Selamat sore Bapak Ibu. Sore kali ini kita akan membahas tentang saham tunggal Amerika. Dan sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu dan salam kenal. Nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First Trade. Baik, kita langsung aja ke share screen ya, karena sudah ada beberapa WA yang masuk dan pertanyaan ya, request beberapa saham. Jadi biar durasi waktunya mencukupin dalam menjawab atau request saham Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke share screen dulu. Baik, kita mulai dari pembahasan analisa fundamental. Kita akan coba melihat data-data penting minggu ini dan minggu depan, ya, yang terutama yang berkaitan langsung dengan pergerakan saham Amerika. Baik, minggu ini kita dihadapin data penting, yaitu non-farm payroll. Ini ya, non-farm payroll tanggal 4 Agustus, berarti besok hari Jumat. Jadi non-farm payroll ini data pekerjaan Amerika atau pendapatan di luar sektor pertanian. Jadi last-nya atau previous ini bulan lalu itu 209.000, forecast atau konsensus atau perkiraan sementara itu mengalami sedikit penurunan, yaitu 200.000. Nah, kita tunggu aktualnya besok ya. Ini termasuk data penting ya, high impact. Jadi dampaknya tinggi sekali, terutama terhadap pergerakan US dollar dan saham juga nanti. Oke, kita tunggu ya. Aktualnya ya, kalau aktualnya itu benar-benar sesuai forecast atau di bawahnya, berarti mengalami penurunan, jelek untuk US. Oke, jelek untuk US. Jadi US-nya biasanya kalau data payroll-nya itu jelek, US-nya melemah. Oke. Nah, terus minggu depan kita dihadapin data yang lebih penting lagi, khususnya yang berkaitan dengan saham, yaitu CPI atau inflasi ini ya. Tepatnya tanggal 10 Agustus, hari Kamis ya, minggu depan. Jadi forecast-nya masih belum keluar ya. Yang lalu previous itu 3%, inflasi bulan Juli itu 3%. Nah, forecast masih belum keluar. Biasanya hari Senin minggu depan ya. Ini penting sekali ya. Semoga forecast-nya turun. Jadi kalau inflasi turun, kaitannya nanti ke Fed meeting, yaitu suku bunga Amerika. Suku bunga Amerika kalau inflasinya turun tidak akan dinaikkan. Ya, kemungkinan tetap ya. Terus target inflasi 2%, sekarang sudah 3%. Jadi ini korelasinya ke saham benar-benar ya berkaitan langsung. Kalau inflasinya turun, saham akan kembali naik ya. Kita tunggu aja forecast-nya minggu depan. Itu data penting minggu ini dan minggu depan ya Bapak Ibu ya, terutama yang berkaitan dengan saham. Baik, kita langsung aja sesuai tema kali ini ya. Saham AS koreksi ya, sekali lagi saya nggak bilang turun, beberapa koreksi masih ya, koreksi karena adanya aksi taking profit
tadi pagi saya sudah kirim morning update setiap pagi ya, news dan harga-harga closing atau harga penutupan beberapa saham. Dan di beberapa news juga kita cross check baik di investing lah, di First Trade-nya sendiri. Memang Wall Street ya, saham AS rata-rata mengalami koreksi ya akibat adanya aksi profit taking ya. Oke. Dan juga karena penurunan peringkat ya rating dari AAA ya ke AA+. Nah, tadi sudah saya infokan itu penyebab karena ada beberapa investor kita, Pak, kenapa saham turun lagi ya. Nah, saya bilang wajar ya, wajar karena beberapa minggu sebelumnya itu naik ya. Nah, jadi pergerakan memang seperti ombak ayunan ya, naik turun naik, nggak ada naik tanpa ada turunan ya. Nah, turunan ini koreksi ya, saat ini adanya aksi profit taking. Baik itu fundamental minggu ini dan minggu depan. Kita langsung sekarang ke analisa teknikal. Oke, ini udah beberapa ada pertanyaan. Baik, nanti ya, Boeing, Meta Platform, ya nanti kita akan bahas. Kita mulai dari, saya ingin menunjukkan pergerakan saham atau indeks Dow Jones dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi minggu kemarin indeks Dow Jones belum kita bahas, 2 minggu yang lalu kita bahas ya. Jadi ini saya hapus dulu. Tiga minggu mengalami kenaikan hijau terus ya, baru minggu ini merah. Oke. Nah, merah wajar terjadi koreksi kalau kita lihat pergerakan indeks Dow Jones dari sini naik ya, September akhir tahun. Oke. Terus koreksi ya. Naik, koreksi, naik, koreksi, sekarang naik. Jadi wajar saya melihat ini koreksi, targetnya ke sini, resisten become support ya. Ini support pertama, ini support kedua ya. Saya lihat ke sini tergantung data penunjangnya nanti yaitu inflasi dan suku bunga ya, untuk melanjutkan ke kenaikannya ya. Oke, ini untuk indeks Dow Jones ya. Jadi wajar mengalami koreksi karena sudah ya naik dari akhir tahun ya sampai tertingginya itu minggu kemarin. Di Nasdaq pun sama ya. Sama ya. Jadi tertingginya 3 minggu yang lalu, minggu kemarin juga hijau naik, minggu sekarang dia merah candlenya mengalami koreksi. Ini yang saya bilang adanya aksi profit taking, koreksi bukan turun ya. Nah, karena tren indeks Dow Jones, Nasdaq masih bullish, masih naik ya. Oke. Jadi wajar dia mengalami koreksi. Baik, itu Dow Jones dan Nasdaq. Kita lanjut ke saham, kita mulai dari Google seperti biasanya. Dan ini ada beberapa juga pertanyaan, Pak, kenapa yang dibahas sahamnya selalu itu-itu aja, padahal ada 30 saham. Ya, kita nggak mungkin, saya pribadi nggak mungkin 30 saham pantau semuanya. Ya. Saya ambil yang benar-benar blue chip atau perusahaan yang market cap-nya besar, seperti Google, Apple, ya, Boeing, ya, Meta Platform, ya. Google ini sangat bagus dilihat dari produk dan perusahaannya. Jadi itu aja ya Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ada request saham lainnya seperti Nike, ada beberapa yang request saham Nike, nanti kita bahas. Baik, kita mulai dengan saham Google dulu.
Oke, ini gambar roadmap minggu kemarin ya. Baik, secara tren masih naik ya di sini. Terus MA-nya juga sudah di breakout. Jadi time frame weekly tren saham Google masih naik atau bullish. Saat ini mengalami koreksi wajar ya, koreksi wajar ya. Nah, hijau minggu kemarin candlenya hijau naik bullish tertahan tertingginya 134 ya, dan minggu ini mengalami koreksi ya, tapi belum tahu karena minggu ini belum berakhir, besok ya berakhirnya ya. Jadi wajar ya, koreksinya sampai berapa Pak? Ini pertanyaannya ya. Nah, kita mau ngambil momentum ketika koreksi, kita mau beli. Nah, oke. Saya turunkan time frame daily. Jadi minggu lalu kita bahas saham Google. Jadi Bapak Ibu bisa lihat record penjelasan saham minggu lalu ya. Nah, di minggu lalu saya bilang ya, jadi minggu lalu masih di sini ya, berarti minggu lalu ini 1 2 3 4 5 6 ya di sini ya. Masih di sini ya minggu lalu. Saya bilang ya, ketika mampu breakout closing 130, ini 129 poin berapa ya, anggap 130, mampu breakout. Jadi Bapak Ibu harus memahami arti dari breakout, false break, reject ya. Nah, di sana harus memahami yang dinamakan breakout itu murni tembus closing di atas. Ya. Oke, saya bilang kalau closing di atas 130 ya, ada potensi akan melanjutkan kenaikannya. Ya. Jadi benar ya. Nah, jadi melanjutkan kenaikannya tertahan di 134. Ya, di sini. Targetnya 137 sementara sekarang mengalami koreksi. Jadi bukan turun sekali lagi ya Bapak Ibu. Jadi harus membiasakan membedakan turun dan koreksi. Ya, kalau turun saya jelaskan ya, karena beberapa juga nasabah selalu bilang turun ini tenang aja Bapak Ibu, ini koreksi bukan turun. Ya, nah, saya jelaskan perbedaannya koreksi dan turun. Ini saham Google naik, ya, koreksi, naik, sekarang koreksi. Ya, selama supportnya, higher low-nya ini tidak di breakout. Ya, nah, saya tandain di sini. Nah, ini support ya. Kalau di breakout turun ke sini, ini namanya turun. Yang awalnya trennya naik dengan garis trendline seperti ini, naik, ditembus di breakout, ini namanya turun. Ya, karena supportnya ditembus. Yang awalnya uptrend berubah jadi downtrend. Ini turun. Tapi kalau hanya koreksi sini ya, nah, bahkan ke sini, ini masih koreksi bukan turun ya. Nah, itu. Jadi saya selalu bilang ini koreksi ya. Saham Google saat ini mengalami koreksi. Koreksinya sampai seberapa dalam, Pak? Pertama support kita tentukan, ini supportnya 115 terendah sebelumnya. Oke. Nah, ini saya tandain ya. Di sini ada gap ya. Cara mengukur koreksinya ini seberapa dalam. Biasanya saya menggunakan yang namanya retracement Fibonacci ya. Kita ambil dari supportnya, kita tarik ke tertingginya 50%. Nah, saya zoom ya biar Bapak Ibu jelas. Oke. Inilah support-support berdasarkan Fibonacci ya. 23 biasanya jarang ya. Biasanya saya hilangkan ini. Nah, yang sering itu 38
50, 61 masih wajar. Ini masih koreksi. Ya, 78 masih koreksi. 100 ini masih koreksi. Potensinya double bottom. Tapi kalau sudah di breakout ini turun. Ya. Nah, sekarang saya melihat ke 61 sampai 50%. Inilah koreksi, target koreksi untuk saham Google ya. Nah, tetap di atas moving average ini MA ya, buat trend market ya. Ini tertahan di MA, false break tertahan di MA, breakout ya. Target saya terjadi ini MA kan dinamis ya, bergerak terus ya. Nah, terus kalau saya tarik trennya juga seperti tadi dari low-nya di sini, saya tarik ya trendline support sini. Ini target atau potensi ya koreksinya ke 50 sampai 61%. Ya. Berapa Pak? 124 sampai 121. Inilah area buy. Ya, saya bilang di sini area buy ya untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Sini juga bisa dijadikan trendline seperti ini. Jadi kalau ditanya pergerakannya saham Google ini estimasinya koreksi ke sini naik, koreksi baru ketika breakout. Ya. Oke, untuk saham Google clear Bapak Ibu ya. Ya, peluang saham Google dia akan mengalami koreksi dulu. Jadi kalau saya gambarkan dari sekarang, dia akan koreksi target 50% sampai 61 golden ratio, 124 sampai 121 di sini untuk melanjutkan kenaikannya di sini. Ya, support ini. Ya. Jadi ini kalau saya kasih nama ini support ya. Oke. Baik, jika ada pertanyaan untuk saham Google Q&A saya cek Meta Pak. Baik, nah nanti saya akan ada 4 orang yang request Meta platform. Nah, Google di sini area beli ya, yang warna tipis warna ini ya. Nah, ini area buy-nya ya. Silakan sabar menunggu ya. Mendekati di sini boleh ya. Oke, clear ya untuk saham Google. Jadi untuk saham Google sekarang mengalami koreksi 1-2 hari ya, 2 hari ini koreksi ya, 2 hari koreksi ya. Kemungkinan nanti akan dilanjut koreksi ya. Target koreksinya itu 124 sampai 121. Oke, di sini ada support ya. Baik, kita lanjut ke saham Amazon ya. Saya mulai dari time frame weekly sama ya. Ini masih sisa gambar ya. Jadi tren naik ya, sudah jelas sekali terlihat naik trennya Bapak Ibu ya. MA-nya di bawah mampu di breakout ya. Perubahan dari downtrend ke uptrend juga sudah jelas ini. Jadi tren naik saat ini mengalami sideways flat ya. Jadi kalau ditanya Pak saham Amazon turun Pak, saya bilang enggak, ini flat Bapak Ibu ya. Datar sideways ya. Nah, ini mother candle-nya yang hijau 1, 2, 3, 4 minggu yang lalu tertingginya tertahan di 137 ya. Terus minggu selanjutnya berada di dalam candle ini. Ini namanya flat, datar. Nggak naik, nggak turun. Ya, konsolidasi di sini Bapak Ibu. Ya. Apakah dia akan lanjut naik atau turun? Tinggal menunggu apakah dia mampu breakout support. Ya, ini bukan area ya, support. Ya. Atau breakout resisten ini untuk menuju ke area resisten. Ya. Nah, sekarang fasenya masih flat. Ya. Kalau saya turunkan ke time frame daily, ya terlihat juga masih flat ya. Oke. Terus peluangnya di mana Pak? Saya masih melihat ke tanda yang saya tandain ini. Inilah area beli. Ya.
Nah, saya ngukur dari mana? Ya, ini ya. 38 sampai 50 ya. Dan kemarin juga saya jelaskan kenapa saya pilih 38% sampai 50. 50 di sini ada resisten become support, ini support kuat ya. Terus wave 2 koreksinya cukup dalam 78%, biasanya di sini koreksinya dangkal 38. Ini kemungkinan sudah selesai akan lanjut naik bisa ya, karena target area resistennya belum tercapai. Nah, oke, ini untuk saham Amazon ya. Jadi Bapak Ibu yang mau beli saham Amazon, tunggu koreksi saran saya ya. Sekali lagi ke 120 sampai supportnya 115. Yang masih punya Amazon masuk ke area resisten, taking profit ya. Oke, jadi area resisten, area jual selalu saya kasih informasi ke Bapak Ibu, kalau harga sudah masuk ke area resisten, jangan beli, tapi taking profit. Lepas dulu ya, close dulu. Baik, untuk Amazon clear ya, karena masih flat sideways. Nah, saya percepat ya. Sini ada Q&A lagi ya. Ini Boeing baik. Sekarang saya lanjut ke Alibaba dulu. Nah, ini ada request beberapa juga saham Alibaba. Saya mulai dari time frame mingguan atau weekly Bapak Ibu. Oke, ini grafik mingguan Alibaba ya. Tren masih turun. Nah, setiap minggu saya selalu bilang tren ya, karena tren penting sekali. Tren masih turun, tapi sudah ada sinyal awal transisi dari perubahan downtrend ke uptrend ya. Ini break ya. Terus MA-nya ya sudah mulai di breakout, tapi ini belum valid. Ini yang sekali lagi ya. Breakout, saya zoom ya Bapak Ibu ya. Nah, saya zoom. MA-nya breakout ya, tapi kita nunggu closing minggu ini. Kalau minggu ini closingnya di atas MA, itu namanya sudah valid tembus. Ya. Tapi sebaliknya, ketika breakout tapi dibalas candle berikutnya turun, itu namanya false break, gagal tembus. Ya, dia akan turun lagi. Ya, materi ini false break. Baik, saya kembali lagi ke saham Alibaba. Jadi tren masih turun. Ya, kenapa? Nah, lower high-nya ini saya tandain ya, lower high. Oke, ini. Lower high belum mampu ditembus, belum mampu di breakout. Ya. Nah, jadi tren masih turun. Ini Pak ditembus Pak. Ya, ini baru sinyal awal transisi. Valid ketika lower high-nya ditembus. Ya, membuat higher high ya. Nah, oke, jadi kalau ditanya Alibaba, saya bilang masih turun tren besarnya ya, belum naik ya, masih downtrend, wajar ya. Saya turunkan ke time frame daily, nah, jadi koreksi ya. Oke, ini juga ya tren besarnya turun ya. Kalau daily-nya kemarin sempat naik dari sini ya. Nah, oke. Sekarang mengalami koreksi. Pertanyaannya Pak, Alibaba ini akan turun ya kalau time frame weekly-nya ke berapa lagi Pak? Ya, oke, ya. Saya bahas daily-nya dulu Bapak Ibu. Dari sini biar Bapak Ibu jelas, saya zoom. Ya. Jadi cara mengukurnya sekali lagi pakai retracement untuk koreksinya ya. 38 ya, saya melihat ke 38 dulu
93. Jadi kalau nanti malam turun, kemungkinan akan tertahan di support 38,2%, yaitu 9300 ini. Nah, ini support berdasarkan MA sama Fibonacci di sini. Saya melihat dia akan tertahan di sini dulu, Bapak Ibu. Ya. Terus support kuatnya di sini. Bentar dulu ya. Ya, ini swing ya. 50%. Jadi inilah target koreksi untuk Alibaba, karena time frame daily, nah ini harian ya, 1-2 hari, bisa nanti malam atau besok ya. Oke. Nah, jadi kalau tanya Pak, ini lanjut turun nggak? Saya melihat akan lanjut turun ya, target 93 sampai 90 area sini. Ya. Tapi ini supportnya ya. Kalau mingguannya, Pak, jangka menengah, Pak. Saya harus kembali ke time frame weekly, ya. Saya masih melihat akan sideways, ya. Nah, sideways itu flat ya, sampai menjelang data inflasi dan data laporan earning. Jadi Alibaba ini laporan earningnya rilisnya tanggal 7 Agustus, berarti minggu depan, ya. Nah, bisa Senin, bisa Selasa. Nah, jadi karena dia akan rilis laporan earning, ya, kemungkinan pergerakannya dia akan sideways dulu di area sini, ya. Nah, menunggu rilis laporan earning. Kalau rilis laporan earningnya bagus sesuai forecast dan inflasinya turun, dia akan naik. Ya. Jadi analisa teknikal sama analisa fundamental saling mendukung, ya. Nah, tapi sebaliknya, ketika analisa fundamentalnya tidak mendukung, laporan earningnya, rilisnya, aktualnya jelek, inflasinya naik, dia akan koreksi lagi karena tren besarnya turun, ya. Bisa ke 61, 78 atau 100 bisa, ya. Support sini, ya. Bahkan support kuatnya di sini. Kita tunggu aja untuk laporan earning saham Alibaba tanggal 7 Agustus. Semoga enggak rilisnya mundur ya. Baik, Alibaba ada pertanyaan? Cukup ya untuk Alibaba ya. Ini di chat tanggal 7 Agustus siapa? Ya, minggu depan ya, 7 Agustus ya. Saya cek dulu ya. 17 Agustus. Forecast-nya bagus, IPS-nya, pendapatannya bagus juga. Tapi masih 17 Agustus. Analisa fundamentalnya hanya menunggu payroll sama inflasi aja, inflasi minggu depan. Jadi kemungkinan flat. Ya. Tapi kalau lihat forecast laporan earning, berarti 2 minggu lagi, ya, semoga aja ya, saya melihat dia akan lanjut naik. Ya, untuk Alibaba saya melihat akan lanjut naik, ya. Koreksinya kemungkinan tertahan di 90 di sini aja, ya. Nah, ini Alibaba. Oke. Nah, karena saya kalau tarik trennya ya, nah, ini. Jadi ini sudah nggak berlaku, ya. Ini sudah nggak berlaku, ya. Udah di breakout sekarang ini, ya, dari lower low ke swing keluar ini, ya. Ini juga bisa saya tarik seperti ini. Jadi channel ini ya Bapak Ibu ya, nah, channel ya kayak gini ya. Jadi koreksinya ke area sini ya. Oke, supportnya 89 atau 90 lah ya supportnya. Ya, untuk melanjutkan kenaikannya resisten ini. Ya, 104 ya, kemarin tertahan di 102 ya. Ini dulu, ini resisten ya, resistennya ini ya, lower high ini ya. Nah, ini resistennya ini. Nah, kalau dia mampu breakout ya, benar-benar valid tembus, dia akan lanjut naik
ke resisten selanjutnya ini. Nah, oke, ini pergerakan untuk saham Alibaba ya, Bapak Ibu. Cukup ya. Saya lanjut ke Boeing dulu, Bapak Ibu. Nah, karena ada request Boeing juga. Baik, kita mulai dari time frame weekly. Tren udah jelas, tren naik ya. Nah, transisinya di sini, MA-nya juga ya. Oke, di atas MA sudah berpotongan di sini. Minggu kemarin Boeing signifikan naiknya ya, hijau ya, keluar dari fase konsolidasi. Jadi ini fase konsolidasi flat ya. Nah, ini bisa seperti Amazon tadi ya. Amazon kan konsolidasi flat ya. Ketika keluar breakout tembus ya. Sudah masuk ke target pertama. Di sini saya bilang ini area resisten, target pertama dulu ya. Pas ya. Sekarang mengalami koreksi ya, di sini. Nah, jadi kemarin saya sudah perintahkan, saya kasih saran yang punya saham Boeing di area 235 sampai 240, close posisi dulu, ya, lepas dulu, jual dulu, taking profit dulu, ya, di sini karena dikhawatirkan akan terjadi koreksi lagi. Nah, lumayan dong kalau koreksi kembali ke 220, 23 di sini, ya, bisa beli lagi untuk melanjutkan naikannya. Ya, karena tren naik, ya. Nah, saya turunkan time frame daily ya. Nah, tren juga naik di daily ya, MA-nya di atas ini ya, berpotongan sudah ya, ini. 1-2 hari mengalami koreksi Boeing kemarin sama tadi malam ya. Kemungkinan dia akan lanjut turun kalau kita lihat dari candlenya ya. Targetnya ya di area sini ya, 220 sampai 200 berapa ini? Ya 220 sampai 219 ya, area sini targetnya ya. Jadi kalau saya gambarkan swingnya dari yang terakhir di sini ya, ini swing low, swing high ya, swing low ya, ini swing high, ini swing low, swing high ya, swing low. Nah, ini ya, breakout, ini swing high. Sekarang koreksi di sini ya. Minimal kembali ke sini. Jadi areanya itu di sini Bapak Ibu. Yes. Kita ukur ya. Pakai retracement dari low terakhir sini ke tertingginya. Ya, 61 ya kemungkinan ya. 78 bisa juga ya. Ini. Nah. Oke, sini ya. Saya ngelihat di sini Ibu ya, Bapak Ibu ya. 61 sampai 78 koreksinya masih wajar ya di sini. Ya, 220, 221 sampai 215. Inilah koreksi, saya bilang koreksi bukan turun karena trennya masih naik ya. Nah, oke, support kuatnya sekarang berubah bukan di sini lagi ya. Nah, support kuatnya sekarang berubah di sini. Nanti saya update ini. Ya. Oke, ini support kuat karena sudah di breakout ini, sudah ditembus resistennya ini, ya. Oke. Jadi saya gambarkan dia akan koreksi turun seperti ini, ya. Oke, untuk Boeing, jadi yang kemarin udah take profit di saham Boeing, ya, 234, 235, ada yang 237 ya. Sabar dulu ya. Sabar dulu jangan kesusu beli ya. Karena fase koreksinya mungkin masih akan berlanjut sampai menjelang data inflasi. Ya, kita nggak tahu aktualnya inflasi, lebih baik menunggu ya. Menunggu level koreksi di area 215 sampai 220 atau sekalian kalau belum tercapai masih flat di atas menunggu rilis data inflasi sekalian ya. Nah, kalau data inflasinya ternyata naik ya
pending dulu belinya ya, ditunda dulu. Mungkin akan lanjut koreksi ya, supportnya di sini. Ya, tapi kalau sebelum rilis data inflasi ternyata direspon dulu koreksi sampai menutup gap ya 215 lah, boleh beli dulu ya. Jadi mana dulu ya. Oke, itu untuk saham Boeing Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan untuk Boeing? Saya cek nggak ada ya. Saya lanjut ke saham berikutnya dulu, Disney. Ya. Nah, jadi Disney kemarin saya keluarkan roadmap ya, ini saya hide dulu ya. Jadi artinya tren masih turun ya, tren masih turun sudah sangat jelas ya. Belum mampu di breakout ini ya, belum mampu di breakout ya. Kemarin hanya nyentuh ya, kalau saya zoom ya di sini, kemarin hanya nyentuh terus turun lagi. Jadi belum mampu di breakout, tren masih turun. Terus yang kedua ya, ini apa Pak? Kemarin ada yang tanya ya, inverted HNS, left shoulder, head dan right shoulder. Jadi ini chart pattern atau pola grafik ya. Biasanya perubahan tren dari uptrend ke downtrend atau sebaliknya dari downtrend ke uptrend ya. Biasanya diawalin dengan adanya pola grafik HNS ini, head and shoulder ya. Nah, sama ya, di atas ini ya, ini head and shoulder juga ya. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Ini pola head and shoulder juga ya. Oke. Break ya. Oke. Ini juga ya. Nah, ketika ini di breakout sudah berubah trennya dari uptrend ke downtrend. Ini sama nanti ya. Nah, jadi kita menunggu validnya ini. Oke. Jadi tren akan berubah dari downtrend ke uptrend ketika mampu breakout ini dan ini. Ya. Dia bisa lanjut naik. Oke. Ini dulu. Sekarang masih turun. Ya. Tapi saya persiapkan keluarkan roadmap dulu biar Bapak Ibu ancang-ancang punya planning yang pingin beli saham Disney. Ya. Nah, strong supportnya di 79 ini ya, low-nya ini support kuat. Siapa tahu mulai mau menyimpan meskipun dari 10 lembar dulu ya. Nah, jadi masih turun ya. Saya turunkan ke time frame daily ya. Jadi hari ini tadi malam lumayan candlenya merah, kemungkinan akan dilanjut turun tapi ke support ini ya. Ini head-nya ya. 83. Jadi kalau saya ya ada turunan lagi mendekatin area-area support ya, ini support ya, boleh melakukan buy. Ya, silakan. Mau short-term itu batasnya potensi profitnya di atas 5% ya, 6%, 8% lepas boleh, atau mau medium term di atas 10% ya. Ketika beli profit 10%, 12% lepas ya. Silakan ya. Presentase kayak gini ya, misalkan nanti malam turun ke support 8500 sampai 83. Bapak Ibu beli ya, minggu depan ada naikkan ya 6% kembali ke resisten gini, 7% lepas dulu ya. Lumayan $5. Kalau 10 lembar berarti $50 ya. Nah, atau kalau medium term targetnya ke sini berarti ya di atas 10% ya. Mau 15% di sini lepas dulu, 20% boleh ya, silakan ya. Baik, ini saham Disney, data inflasi, forecast-nya bagus, IPS-nya, pendapatannya atau revenue-nya juga naik bagus. Jadi
secara fundamental laporan earningnya mendukung ya, secara forecast. Nah, tapi kita tunggu aktualnya nanti ya. Baik, itu untuk saham Disney ya. Baik, Meta saya mulai dari time frame mingguan, weekly. Baik, ini grafik Meta ya. Nah, saya mulai dari monthly aja bulanan. Bapak Ibu, Meta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan naik terus tanpa ada koreksi. Ya, hati-hati ya. Naik terus tanpa ada koreksi sama sekali. Saya turunkan time frame weekly sama juga ya, belum ada koreksi. Dan saat ini minggu kemarin ya baru masuk ke area resisten ya. Ini area resistennya 3 ya, 322, 320 sampai 340 kurang lebih. Ini area resisten, area jual, area close posisi, bukan area beli. Hati-hati ya. Kalau saya lebih baik wait and see, menunggu ya. Nah, nggak memaksakan beli di area resisten secara teknikal ya. Yang pertama, kenapa saya menentukan area resisten? Tren besar masih naik, sudah jelas ya. MA-nya berpotongan ya, sudah jelas weekly-nya naik ya. Oke. Oke, saya ukur dari ya, 78 ya, critical 78% ini level critical ya. Nah, artinya kalau dia mampu menembus ini, targetnya ke all time high-nya ini tertingginya di sini, bisa aja potensinya nanti double top ya, 2 tertinggi kalau dia mampu membreakout menembus area resisten ini ya, artinya seperti ini ya. Nah, ini ya, mampu menembus keluar ya ini. Tapi sebaliknya ya, kalau dia tidak mampu ya, hanya tertahan di sinilah atau di sini ya, dia koreksi ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, koreksinya di berapa, Pak? Tinggal tarik dari terendah sini ke high-nya yang ini. Nah, saya melihat 38 sampai 50 minimal ya, ini. Oke. Baru akan lanjut naik. Ini untuk time frame weekly. Jadi rawan koreksi ya, sekali lagi. Karena sudah masuk ke area resisten. Terus kalau ditanya lagi, Pak, trennya naik atau enggak? Saya bilang masih naik ya. Kita lihat candle-nya ya, candle weekly. Ini mother candle ya, saya tandain ya, low-nya sini ya. Nah, high-nya saya tandain agak naik di sini ya. Nah, ini high-nya. Ya. Ini mother candle. Ya, belum mampu ditembus low-nya. Berarti kalau ditanya sekarang masih flat ya. Dari naik dari bawah sini ya. Nah, ini masih flat. Kemungkinan akan bergerak di dalam sini. Ya, flat masih. Kecuali dia mampu tembus ini ya. Nah, berapa ini? 288 ya. Nah, dia akan lanjut koreksi. Oke. Tapi selama ini tidak mampu ditembus, dia akan flat ya. Akan flat. Jadi kalau ditanya, Pak, minggu ini saya bilang flat ya, nggak turun, nggak naik ya, berada di area sini. Kalau saya turunkan daily juga sama ya. Ini flat sebenarnya masih. Ya. Pertanyaannya, flat ini apakah dia akan lanjut naik ya sampai ke target area resisten tertingginya 342 atau malah selesai ya turun. Ya. Nah, hati-hati, kita harus tahu risk reward rasio, perbandingan resiko sama keuntungan
ketika target atau rewardnya ini persentase kenaikannya sedikit dibanding turunnya, saya lebih baik memilih wait and see, diem, ya, nggak action, ya. Oke, inilah supportnya, ya. Support saham Meta itu 288 ya, terendahnya yang ini. Jadi kalau daily-nya saya gambarkan pergerakan swing-nya, ya, dari sini aja ya, gap, ini swing high, swing low, terus di sini swing high, ini swing low, ya, di sini tidak ada swing sama sekali, dia lanjut langsung ke sini, ya, ini swing high, ini swing low, ini baru swing high, dia terhenti di sini, ya, tren masih naik, ya, supportnya ini, ya, oke, ini support, ya, jadi masih naik, oke, kecuali dia mampu menembus support ini, dia akan koreksi. Koreksinya yang tadi saya ukur ya, berapa persen? 38 ya. Ya ini. Ya. Di sini ya Bapak Ibu. Ini target. Ya. Oke. Kalau mampu breakout 288. Tapi kalau tidak mampu, dia sideways atau naik sekali lagi. Nah. Oke. Silakan yang mau tanya lagi Q&A ini PayPal. Oke. Sekali lagi saya bahas PayPal ya. Meta platform ya, yang Meta. Jadi masih flat ya. Ini pun masih flat ya. Time frame daily ini masih flat. Ya. Dan saran saya yang punya posisi beli ketika bikin high baru, ya kemarin high-nya 302 berapa ini? 326 lah kurang lebih ya. Bikin high baru di area resisten, itu close profit dulu. Jangan disimpan ya. Jangan menyimpan posisi buy Meta platform jangka panjang, jangka medium, short karena masuk ke area resisten. Dan naiknya sudah saya bilang sangat banyak ya, luar biasa ya, ukuran saham ya. Nah, recovery-nya paling cepat ini. Oke. Oke, cukup ya untuk Meta platform. Jadi masih sideways, ada potensi naik sekali lagi. Kecuali kalau sudah turun breakout ini, saya bilang turun ya. Inilah supportnya ya, 288 ya. Cukup ya. Q&A ada lagi Nike Pak, baik. Saya ganti yang Disney ke saham PayPal dulu, Nike dulu. Oke. Sudah nggak ada ya. Boeing saya ganti ke PayPal. Baik, sebelum jawab, saya akan jelaskan 3M dulu ya, karena 3M kemarin saya keluarkan peluang ya. Jadi 3M ini produknya alat-alat kesehatan paling banyak ya, terus juga masker 3M ya, double tip ya, banyak sekali produknya. Support ya sudah tersentuh dan koreksinya juga sudah lumayan dalam juga ya di sini ya. Nah, kalau saya ukur koreksinya ini harusnya sudah tercapai, sudah selesai ya. Ya, udah 78 ya. Targetnya kalau ke satu di sini. Terus yang kedua sudah breakout ini. Nah, ya. Jadi ini cut pattern-nya namanya falling wedge ya. Nah, sudah mampu di breakout. Hanya kemarin minggu ini merah candlenya Pak. Minggu kemarin ketika break ini hijau lumayan, tertahan masih di bawah MA. Jadi kalau ditanya trennya ini masih turun Bapak Ibu ya. Nah, ini baru sinyal awal ya. Sinyal awal ya, baru valid tren naik ketika lower high-nya mampu di breakout ini. Ini lower high-nya. Oke. Yes. Kayak ini ya, ini lower high ya. Kalau ini mampu ditembus, tren berubah valid dari turun ke naik, ya.
Nah, sekarang masih downtrend turun. Ini baru sinyal awal ya, transisi. Nah, silakan bisa jadi pilihan ketika mengalami koreksi ya. Nah, saya ukur daily-nya ya. Daily-nya sama, kenapa naik terus flat, koreksi tertahan di MA ya, MA ini ya, resisten ya. Nah, sekarang koreksinya kemana Pak? Tinggal ngukur sini ya. Nah, kemungkinan akan koreksi 50%-nya di sini. Nah, saya melihatnya di sini aja 38 sampai 50%. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Sorry. Nah, targetnya ini aja dulu. Nah, ini saham 3M boleh ya. Ketika terjadi koreksi lagi, untuk laporan earningnya 3M ini masih lama, baru dirilis kemarin ya, masih bulan Oktober, akhir bulan Oktober. Forecast-nya bagus, naik ya. Boleh ya untuk dijadikan pilihan ya. Jadi koreksinya 106 kurang lebih sampai 104 ya. Oke, jadi kalau saya boleh gambarkan swingnya daily, ini swing low ya, paling rendah kemarin koreksinya. Ini swing high, terus koreksi tidak mampu membuat lower low lagi ya, tertahan. Breakout ini tembus ya. Sekarang koreksinya ini resisten berubah jadi support ini. Nah, oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi peluang di 3M kemarin saya sudah informasikan di channel kami ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan. Kita mulai dari Nike dulu karena sudah dari awal request Nike. Nike. Kita mulai dari time frame weekly, mingguan. Oke, mingguan di sini udah transisi tren naik, sekarang fasenya koreksi, tapi ini ditembus lagi ya. Nah, jadi saya bilang ini di bawah MA ya, masih turun ya. Nah, turunnya kemarin tertahan 50% ya, saya ukur dari terendahnya di sini ya. Terendahnya 81,80 kemarin, tertingginya terakhir ke 131 ya. Jadi koreksinya dari sini ya. Nah, oke. Tertahan mungkin ke 61 paling jauh ya. Di sini bisa ya. Nah, 78 bisa, tapi ini support kuatnya. Oke. Nah, oke, ini lo. Nah, oke. Jadi pergerakannya seperti ini untuk weekly ya. Saya zoom Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang konsolidasi flat. Kenapa saya bilang flat? High-nya di sini ya. Oke, saya pakai ini aja biar jelas. High-nya di sini ya. Ini time frame mingguan ya. High-nya di sini, low-nya di sini. Bentar. Ya, ya. Bapak Ibu tinggal lihat candle hijau ini ya, high-nya ini. Nah, ini mother candle ya. Nah, saya hilangin dulu ini. Ya. Ini high-nya. Ya. Ini flat masih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu sideways, flat datar. Tidak mampu tembus high-nya yang ini, tidak mampu juga. Nah, kemarin tembus tapi closingnya ya, patokannya dasarnya closing. Jadi kalau ditanya time frame weekly ya, ini konsolidasi flat ya. Oke. Tapi ini kayak saya ukur dulu kalau fase koreksinya 161 sudah tersentuh ya, harusnya sudah selesai ya. Nah, 161 sudah tersentuh arah ini. Terus saya turunkan daily biar Bapak Ibu
yang punya saham Nike. Nah, ini low yang terakhir ya. Saya gambarkan dari koreksi atasnya ya. Dari sini ya. Oke. Swing low, swing high ya. Ini swing low, swing high, swing low, udah 5 wave ya. Ini turun langsung ke sini ya, naik ya. Swing high, swing low, swing high ya, swing low, ini double top, udah selesai targetnya ya. Ini swingnya di sini ya. Supportnya ini berarti Bapak Ibu ya, supportnya ini ya. Jadi kalau saya ukur Pak, koreksinya kemana Pak? Nah, tinggal mengukur dari terendahnya yang ini ke sini dulu terakhir ya. Nah, sekarang koreksinya mungkin 50% di area sini. Ini 50, ini 61 nggak muncul ya. 50, 61. Saya ngelihat koreksinya gini ya. Jadi kemungkinan akan lanjut turun ya. Sekarang kan penutupannya 107 ya, 50%-nya 107,10 atau 107,00, 61-nya ini 106,30 ya. Dia akan koreksi di sini ya. 78 bisa Pak, bisa aja ya. Nah, support kuatnya di sini. Oke. Ini 1 2 3 4 5. Ya. Oke, jadi daily ini time frame daily berarti nanti malam atau besok kemungkinan akan dilanjut turun ya, terjauhnya 106 di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau harian ya 1-2 hari ya. Nah, tinggal lihat apakah mampu tertahan di sini terus balik. Kalau balik resistennya di sini dulu saya ya. Nah, terlihat ya di sini ada resisten kuat. Nah, baru ketika dia mampu resistennya di sini. Oke. Ya, lanjut naik lagi ya kalau mampu di breakout ya. Oh, itu ini saham Nike ya. Jadi tenang aja dulu ya. Kalau saya yang udah beli saham Nike kemarin juga pas double bottom di sini ada yang beli profit sedikit turun ya. Dia tanya juga, "Pak, tahan dulu." Kalau saya tahan dulu ya. Nah, kalau saya tahan dulu selama 82 tidak mampu di breakout ya. Ini saya suruh tahan dulu ya. Nah, kecuali kalau ini sudah mampu di breakout ya kayak gini ya. Nah, ini invalid trendnya ya. Nah, ada naikan saya suruh cut ya. Tapi selama ininya tidak mampu di breakout, koreksi di sini ya, koreksi di sini, sini biarin dulu. Ini kuncinya ya. Nah, invalid trend ini artinya support kuat ya. Ya. Nah, ini support ini. Oke. Jadi cukup ya Bapak Ibu ya untuk saham Nike ya. Baik, saya Q&A dulu lagi. Nike sudah. Oke, terakhir PayPal ya. Mana PayPal? Baik, kita mulai PayPal dari time frame weekly. Nah, PayPal tadi malam, ya rilis ya, kemarin rilis earning ya. Aktualnya naik tipis ya, naik tipis ya. Wah, bahkan di sini pre-marketnya drop ya, minus $6 ya ke 67,8%. Kalau lihat earningnya naik tipis ya. Oke.
Sambil nunggu earning ya, kita bahas secara teknikal. Oke, ini hampir sama seperti yang tadi saya bahas ya. 3M lah, Alibaba ya. Ini ya. Jadi ini belum mampu di breakout ya. Tren masih turun. Oke, ini ya. Tren masih turun, MA-nya juga masih berada pas di MA. Kita lihat minggu ini closingnya ya. Nah, jadi kalau closingnya ini di bawah ini, berarti ini yang namanya false break ya. Sempat tembus ya, tipis tapi gagal kembali lagi. Ya, ini namanya false break ya, bukan breakout. Kalau breakout, closing di atas MA, closing di atas trendline ini ya, candle berikutnya ini sama ya, itu breakout ya, minimal 2 candle ya, candle ketiga naik ya. Nah, ini satu candle breakout tapi candle berikutnya merah nih minggu ini. Nah, kalau minggu ini dia closing di bawah, dia akan koreksi lagi ya. Nah, kita bahas skenario turunnya lagi ini ya. Kita tinggal tarik dari yang terendahnya kemarin, terendahnya 58, anggap tertingginya di sini ya. Nah, koreksinya ya. Oke, ini biar jelas saya ganti daily. Nah, di daily terlihat jelas ya. Oke, ini sini dulu ya. Kita akan coding swingnya dulu. Ini swing ya. Di sinilah biar jelas ya, karena naiknya kemarin tertahan di 76. Kenapa Pak? Setelah turun dia sempat rebound naik tapi tertahan di 76. Resistennya tidak mampu di breakout nih ya. Ini saya tandain ya, kita bahas setiap hari, setiap kelas kita bahas paypal ya. Di sini resisten ini. Saya kalau berubah ke weekly-nya juga di sini fase konsolidasinya jelas sekali nih. Saya kalau tandain fase konsolidasinya, nah, di sini ya, ya. Nah, dari sini ya, ini kan fase konsolidasi ini, ya. Jadi belum mampu keluar dari fase konsolidasi, belum mampu di breakout, tertahan di sini. Ya, ini wajar naik tertahan di sini. Ya, kecuali kalau dia mampu, ya. Nah, tuh ini dia mampu, ya. Resistennya 78, kemarin naik hanya tertahan 76. Nah, kalau dia breakout tembus 7800, targetnya di sini. Ya. Tapi dia nggak mampu tertahan di bawah resisten masih ini. Nah, dia akan koreksi. Oke. Nah, koreksinya kita ukur di time frame daily. Ya. Kita tarik ya. Ini saya hilangkan dulu biar jelas. Nah, kita tarik ya dari low ini ke high-nya. Swing high ini swing low, ini swing high. Ya, ini swing low-nya. Ya, ini swing low, ini swing high, ini swing low, ya, ini swing high. Oke, ini naik. Ya. Nah, sekarang koreksinya mana? 38 di sini atau 50? Ya. Baik, saya ini tandain ini dulu. Saya ngelihatnya di sini ya Bapak Ibu ya. 50 sampai 61 koreksinya. Ya. Nah, saya tarik trennya ya, tren dan resistennya. Oke. Oke, saya hilangkan semuanya biar Bapak Ibu jelas. Baik, support pertama ini ya.
Paypal support pertama itu di low-nya yang ini 71. Kalau lihat pre-marketnya kan 67, kemungkinan gap down langsung terlewatin ya support ini. Trend line-nya ini. Nah, tapi dasarnya closing ya. Kalau nanti misalkan open gap 67 bener 68 tapi terus naik closingnya di atas support, dia akan lanjut naik. Jadi berdasarkan closing. Tapi kalau closingnya di bawah support, supportnya 71, dia akan lanjut koreksi ya. Oke. Nah, lanjut koreksi ya. 61 ini support. Ini support. Resisten become support ini 65 ya. Nah, saya lihatnya di sini dulu ya. Oke. Untuk lanjut naik bisa ya ini, atau lanjut koreksi juga bisa karena support kuatnya 58 ya. Ini kalau saya kecilin kan supportnya di 58 ini ya. Ini 58 terendahnya. Nah, jadi koreksi lagi, semoga aja tertahan di 61 untuk kembali naik ya. Nah, untuk kembali enggak mau ya. Koreksinya di sini ya. Terus tadi saya cek juga kenapa tertahan di sini, Pak. Ya, nah, saya ingin menunjukkan time frame monthly-nya dulu ya. Bulanannya pas ya. Ini candle merah turun, low-nya di sini, ya, low-nya di sini, high-nya di sini. Nah, mother candle ini anak-anaknya ya. Jadi belum mampu keluar resisten dari sini, tertahan persis ya resisten koreksi. Jadi bisa aja ini flat dan apa? Flat ya, area sini ya. Nah, flat ya. Ya. Konsolidasi lagi ya. Baru keluar dari fase ini baru dia akan lanjut naik. Oke. Warnanya nah, jadi kemungkinan dia akan sideways di area sini. Cukup ya untuk PayPal. Jadi PayPal kalau ditanya Pak kapan PayPal naik ya sudah lama konsolidasi di bawah ya ketika resistennya di break ya terutama ini nih ya ini yang kuat ya 88 ini ya 89 lah lower high ya selama ini masih belum mampu breakout ya jadi ini ya keluar dari fase ini nah ya ini bisa aja turun sekali lagi baru nanti kalau udah breakout bener ya ini baru ya ini kok warnanya jadi oke nah ya jadi masih downtrend masih turun resistennya belum mampu di breakout lower high-nya resisten kedua ini belum ya nah trend lainnya juga masih belum oke cukup yang tanya saham PayPal ya daily-nya kalau tanya Pak nanti malam kemungkinan terjadi open gap down pre-marketnya tadi 6 berapa ya 69 ya PayPal ya ya 66 ya 69 67 66,96 ya berarti bisa open gap sini ya langsung open gap 6766 di sini nah ya di sini pas ya ya
50 sampai 61. Ini dulu, nanti malam saya ngelihatnya akan tertahan di sini. Oke. Apakah lanjut turun atau naik? Ya, nah, kita lihat di sini. Kalau mampu breakout tembus 61, bisa aja ya 78 atau double bottom 2 titik terendah. Karena trennya turun, nah, belum mampu tembus ini. Ya. Nah, itu PayPal ya. Earning yang akan datang sudah muncul ya. Forecast-nya IPS-nya naik, pendapatannya naik, tapi masih tanggal 6 November, masih lama. Oke, baru rilis kemarin. Nah, ini. Nah, oke. Jadi konsolidasinya cukup lama ya di sini. Belum ada perubahan dari downtrend ke uptrend, belum, masih turun. Ya. Oke. Cukup. Saya cek di chat belum ada pertanyaan. Ya. Oke. Saya udah jawab semua request Bapak Ibu ya. Semoga nggak ada yang terlewatkan. Ya. Oke ya, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di kelas minggu depan.